Ada beberapa tipe, ada 9. Satu, dilihat dari kadar atau kualitas iman. Yang kedua, dilihat dari kadar keikhlasannya. Yang ketiga, dilihat dari kemantapan hatinya. Yang keempat, dilihat daripada jumlah nominalnya. Kadang ketika kita mau berbuat baik apa saja, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk amal, ketika ditangguhkan, maka setan saat itu akan datang untuk menggodanya supaya amal kita itu tidak dijadikan atau tidak jadi kita laksanakan. Kemudian dilihat dari prosentasenya. Kalau kita punya 1000, kemudian kita mengamalkannya atau menginfakannya 500, maka 500 merupakan setengah daripada yang kita miliki. Yang keenamnya adalah daya guna bagi si penerima. Ketika ada seorang ibu yang lagi jualan, dia sangat butuh, kemudian kita beli, bahkan diberikan kelebihan dari pembiayaan tersebut, kemudian dia sangat bersyukur karena akan bisa menafkahi keluarganya, maka daya guna si penerima tersebut itulah yang dilipatkan gandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa guna, kadar kecintaan terhadap yang diinfakkan, apakah yang kita berikan itu adalah harta yang kita inginkan atau memang barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, itu yang menjadi kadar penambahan pahala kita di sisi Allah, kadar pahalanya sebesar apa dilihat daripada kecintaannya. Yang ke-9 adalah besar kecilnya pengorbanan kita dalam memberikan semua yang kita berikan kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan setiap amal bahkan sampai pembelajaran kita pada malam hari ini merupakan kadar upaya kita untuk semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin yakin bahwa hanya dengan terus melakukan kesalehan, terus beramal baik, mudah-mudahan akhir hayat kita menuju kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya diingatkan kebetulan tadi pagi ada yang bertanya tentang surat ini, maka digalilah surat ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita walaupun satu ayat dan disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa menyebarkan ilmu, senantiasa saling watawasau bil haqi dan watawasau bisobri. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, kita memasuki pada pembelajaran materi berikutnya, yaitu di dalam buku Tadriji halaman 39. Halaman 39 yaitu tentang inna wa akhwatuha. Tentang fungsi inna wa akhwatuha. Sebelumnya kita telah belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah tentang subjek dan predikat. Tentang subjek dan predikat. Maka pada pertemuan kali ini adalah di mana subjek dan predikat dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Halaman 39. Inna wa akhwatuha. Sebelumnya kita belajar tentang mubtada dan khobar. Contohnya adalah al-ma'hadu wasi'un. Al-ma'hadu wasi'un dinamakan subjek dan predikat. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, pondok ini luas. Pondok menjadi subjek, luas menjadi khobarnya. Kemudian ditambahkan dengan lafad inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Inna artinya sesungguhnya, kemudian anna bahwasannya, ka'anna seakan-akan, lakinna
ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Fungsi daripada inna itu adalah menjadikan nasab pada mubtada. Pada bacaannya al-ma'hadu wasi'un. Kalau kemasukan inna, maka yang al-ma'hadu berubah menjadi fathah. Maka bacanya menjadi innal ma'hada wasi'un. Al-mujtahidu najihun. Nah, pada lapad al-mujtahidu najihun, kedua-duanya didhammahkan. Ketika kemasukan inna, maka lapad yang pertama difathahkan, lapad yang kedua tetap dhammah. Al-mujtahidu najihun. Berubah menjadi innal mujtahida najihun. Awalnya al-mujtahidu najihun dinamakan dengan mubtada dan khobar. Begitu kemasukan oleh inna, maka mubtadanya berubah namanya menjadi isim inna. Al-mujtahidanya berubah menjadi isim inna. Najihunnya dinamakan khobar inna. Dalam bahasa Indonesianya, perubahan terjemahannya tidak terjadi perubahan yang besar. Hanya menambahkan kata sesungguhnya. Pada lapan, al-ma'hadu wasi'un, pondok ini luas. Ketika ditambahkan inna, hanya menambahkan makna inna. Inna sesungguhnya pondok ini luas. Jadi tidak mengalami perubahan makna, hanya perubahan harokat pada awal saja. Kita lihat bagaimana cara menganalisis katanya. Innal ma'hada wasi'un. Inna dinamakan huruf nasab. Al-ma'hadanya dibacanya dengan fathah, maka dinamakan isim inna nasab. Kemudian wasi'unnya dinamakan khobar inna. Tetap subjek, tapi subjeknya merupakan pendukung dari inna. Dan tetap predikat atau keterangan, tapi keterangannya untuk inna. Nah, itu dalam bentuk bagaimana cara untuk mengi'rab atau menentukan kedudukan katanya. Saya ulangi. Innal ma'hada wasi'un. Inna-nya dinamakan haraf nasab. Al-ma'hadanya dinamakan isim inna. Kemudian wasi'unnya dinamakan khobar inna. Jadi innal ma'hada wasi'un merupakan perubahan dari al-ma'hadu wasi'un. Ditambahkan kedua-duanya ketika tidak dimasukkan inna. Ketika dimasukkan inna, maka lapad yang pertama dirubah menjadi fathah. Kita lihat apa saja yang menjadi sahabatnya inna. Yang pertama, inna artinya sesungguhnya. Semua sahabatnya ini, inna dan akhwatnya dan sahabatnya ini, semuanya fungsinya sama, yaitu memfathahkan pada mubtada atau menasobkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Jadi khobarnya tidak diutak-atik, yang berubah hanya lafaz pertama saja. Al-ma'hadu wasi'un, maka menjadi innal ma'hada wasi'un. Sahabatnya inna apa saja? Inna artinya sesungguhnya. Anna artinya bahwasannya. Ka'anna artinya seperti seakan-akan. Lakinna artinya akan tetapi. La'alla semoga supaya, laita andaikan. Nah, ini yang keenam ini dinamakan inna wa akhwatuha, fungsinya menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Namanya inna wa akhwatuha, menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Kita lihat pada contoh masing-masing. Pada lafaz inna.
Innal qalama jadidun.